Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa, senantiasa ada pada saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Tuhan telah memberikan kami kekuatan dan pengharapan di hari yang baru. Kami sekarang akan memulai hari kami dengan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati, sehingga firman Tuhan dapat menjadi kekuatan, pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Kolose 15, Kolose pasal 3 ayat 15. Kolose pasal 3 ayat 15 yang demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah Damai Sejahtera Kristus di dalam hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati itu adalah pusat kita mengambil keputusan. Hati itu adalah tempat di mana kita merasakan segala sesuatu. Bisa dikatakan hati ini adalah pusat dari kehidupan manusia. Bagaimana manusia bertindak, bagaimana manusia memandang sesuatu ataupun sesama, bahkan keadaan, itu tergantung pada hatinya. Maka benarlah firman Tuhan pada saat ini ketika dikatakan bahwa damai sejahtera Kristus perlu hadir di dalam hati, memerintah di dalam hati. Damai sejahtera Kristus ini adalah hal yang utama. Ibarat seperti kacamata, maka ketika hati ini kemudian ada memakai damai sejahtera, layaknya kacamata begitu ya, maka apa yang kita lihat, siapapun yang kita pandang, bahkan keadaan sekalipun, akan kita lihat semuanya dalam fokus tertentu, dalam bingkai tertentu, dalam pandangan damai sejahtera Kristus. Namun ketika kita tidak memakai damai sejahtera Kristus ini di dalam hati, tidak ada damai sejahtera di dalam hati, maka apapun yang kita lihat, siapapun yang kita pandang, bahkan keadaan yang kita lihat, kita rasakan, itu semua nantinya bisa terarah pada hal-hal, tindakan, sikap hidup yang jauh dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Kristus ini bukanlah hal yang mudah untuk kita letakkan di dalam hati dan memerintah hati kita. Karena seakan di dalam hati itu kemudian ada sebuah peraduan antara damai sejahtera Kristus dengan keinginan diri sendiri, yang seringkali dalam beberapa hal atau bahkan dalam banyak hal itu kemudian bertolak belakang. Maka bagaimana kemudian kita meletakkan damai sejahtera Kristus sebagai yang memerintah di dalam hati kita? Memerintah di sini berarti
tunduk. Memerintah di sini artinya taat. Memerintah di sini artinya mengikuti sepenuhnya. Mengikuti sepenuhnya taat pada damai sejahtera yang asalnya dari Kristus. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka mari kita menjalani hidup kita dengan dituntun oleh damai sejahtera Kristus. Tuhan memanggil kita untuk menjadi satu tubuh dengannya, dan Tuhan memanggil kita supaya damai sejahtera dari Tuhan ini memerintah dalam hati kita. Sehingga apa yang kita pandang, siapapun yang kita lihat, sikap apapun yang kita pandang, situasi kehidupan yang kita rasakan, semuanya ada dalam kacamata damai sejahtera Kristus. Tidak cepat dalam marah, sabar, rendah hati, memandang segala sesuatunya dengan direnungkan lebih dahulu, merenungkan di mana dan bagaimana apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat situasi, persoalan hidup, memandang segala sesuatu dan orang-orang di sekitar dalam pandangan-pandangan yang lebih positif. Dan inilah panggilan kita. Maka mari kita memberikan ruang damai sejahtera Kristus itu di dalam hati kita, sehingga hidup yang semakin menyerupai Kristus setapak demi setapak bisa kita wujudkan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami pada saat ini diingatkan kembali supaya hidup kami diperintah oleh damai sejahtera dari Engkau. Maka mari Tuhan tuntun kami, mampukan kami, sehingga hidup kami bisa semakin menyerupai Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin.